Halo semua, selamat datang lagi di channel Arloji. Hari ini gue akan membahas jam tangan yang seharusnya dipakai sama Vincent Raditya. Nah, jam tangan ini adalah jam tangan Rolex GMT Master 2. Nah, kenapa gue bilang begitu? Karena sebenarnya jam tangan ini awal diciptakannya itu adalah untuk kru penerbangan. Pada tahun 50-an, dunia penerbangan itu lagi maju-majunya banget. Jadi, orang itu bisa terbang transatlantik. Jadi, dia terbang di time zone yang berbeda-beda. Time zone ini bukan time zone tempat main anak-anak di mall ya. Oke. Tapi time zone itu adalah zona waktu yang berbeda-beda di tiap daerah. Bayangin, untuk Indonesia aja kita punya 3 zona waktu. Yaitu waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur. Nah, untuk mengakali itu, datanglah Pan American Airways ke Rolex. Dia minta Rolex untuk bikin jam tangan yang bisa dipakai krunya untuk membaca jam di zona waktu yang berbeda. Karena sebelum itu, mereka itu suka bingung. Misalnya mereka terbang nih dari Jakarta, mereka terbang ke Papua. Mereka tuh bingung, karena bedanya kan 2 jam. Kalau di Jakarta jam 7, di sana udah jam 9. Nah, untuk mengakali itu, pilot dan kru penerbangan yang sering berterbangan, mereka pakai jam tangan GMT. Rolex merancang untuk dibaca dengan mudah oleh mereka. Nah, kalau lu pikir bahwa misalnya itu kan nggak penting, itu kan nggak perlu, apalagi di zaman sekarang, hal itu sama sekali udah nggak berguna. Kenapa? Kalau kita pakai handphone kemana-mana, ke luar negeri, ke Indonesia bagian tengah maupun Indonesia bagian timur, waktunya itu otomatis berubah sesuai sama lokasi tersebut. Tapi lu jangan lupa, ini adalah tahun 50-an. Tahun dimana segala sesuatunya tuh masih berbentuk manual. Bahkan pada tahun 50-an jam tangan baterai aja belum ada. Jam tangan baterai atau jam tangan quartz baru ada sekitar tahun 1969. Itu juga masih mahal banget. Baru pada tahun 70-an ada yang namanya jam tangan quartz. Kemudian ada yang namanya jam tangan digital. Nah, jam tangan digital kayak G-Shock itu mah gampang. Lu bisa pilih kota mana, kemudian dia akan otomatis sesuaikan zona waktunya dengan kota yang lu pilih. Nah, di zaman tersebut apa yang dilakukan Rolex adalah mereka merancang bezel yang 24 jam. Dan ciri-ciri utama dari jam tangan GMT Master ini adalah jarum yang keempat. Jadi selain dia ada jarum jam, ada jarum menit, dia juga ada jarum detik. Nah, dia ada jarum yang terselubung, biasanya lebih tipis tapi panjang. Ini adalah jarum yang menunjukkan jam, tapi satu kali putaran itu 24 jam. Kalau jam kita kan satu kali putaran 12 jam. Nah, ini selama 24 jam. Dan yang gue mau bahas hari ini adalah jam tangan GMT Master 2 seri Batman. Ini adalah Rolex GMT Batman. Salah satu GMT yang paling dicari di kalangan penggemar jam. Jadi bentuknya khas, hitam sama biru, itu kenapa dia dinamain Batman. Jadi untuk jam 6 sore sampai jam 6 pagi dia warna hitam. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore dia warnanya biru. Artinya ini saat gelap, ini saat terang. Nah, jam tangan ini bersejarah. Kenapa? Karena ini pertama kalinya jam pakai insert ceramik yang 2 warna. Jadi sebelumnya pada saat dikeluarin itu dianggap, Rolex sendiri bilang dia nggak bisa bikin ceramik yang 2 warna. Tapi untuk Batman ini adalah pertama kali Rolex taruh ceramik 2 warna untuk insert di bezelnya. Nah, ini adalah fungsinya untuk GMT. Jadi GMT itu apa? GMT itu adalah Greenwich Mean Time. Jadi ini nunjukin satu kali putaran 24 jam. Ciri khasnya adalah dia punya 4 jarum jam. Selain jarum jam menit detik, dia juga ada jarum untuk jam GMT. Ini movementnya adalah 3186 self winding automatic, dan ini udah sertifikasi dari COSC, yaitu
Swiss Official Chronometer Testing Institute. Case-nya lebarnya itu 40 mm, tambah ini jadi sekitar 46, tebalnya cuman 12,4, jadi cukup tipis kalau lu mau pakai jas. Disebutnya pakai stainless steel 904L, yaitu stainless steel yang diproduksi sendiri sama Rolex. Braceletnya ini ukurannya 20 mm ya, ini mengecil. Terus bagian tengahnya ini adalah polish, sampingnya ini brass. Nah, untuk samping dari case maupun linknya ini juga bentuknya adalah polish. Nah, kalau di Submariner ada 120 klik, ini ada 24 klik. Nah, ini untuk nentuin GMT. Nanti gue juga jelasin gimana itu GMT. Crownnya kita lihat. Crownnya ini adalah ada 3 titik juga di bagian bawah. Ini adalah triple protector ya, jadi ada 3 seal untuk melindungi air masuk ke dalam movementnya. Kristalnya ini adalah safir, ada cyclopsnya juga seperti ciri khas dari jam tangan Rolex. Ini ada yang suka, ada yang enggak. Kalau gue suka, dan ujungnya ini nggak ada mutiara seperti di Submariner. Nah, fungsinya GMT seperti apa? Gua unscrew dulu ya. Jadi udah gua unscrew, ini adalah karet sealnya. Unscrew pertama begitu lu buka, dia adalah untuk manual winding. Manual windingnya bisa untuk arah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Untuk yang keduanya, ini dia untuk atur jamnya. Yang paling pertama lu ukur adalah jam GMT. Misalnya sekarang di Indonesia jam 6 sore katakanlah. Nah, karena kita plus 7, dia itu jam GMT 11 siang. Oke. Jadi kita atur dulu GMT-nya di jam 11 siang. Oke, ini adalah jam jarum GMT di 11 siang. Oke, yang kita lihat adalah yang bagian bezelnya. Jam 11 siang itu adalah jam GMT, baru kita setting ke titik yang kedua, itu jam lokal kita, jam 6 sore. Oke. Nah, ini jam 6 sore, GMT jam 11 siang. Nah, misalnya lu pergi ke satu negara, misalnya Jepang. Jepang itu kalau nggak salah plus 9 GMT. Jadi kalau di Indonesia jam 6, dia itu ada di jam 8. Jadi karena dia plus 9 GMT, lu puter 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di Indonesia jam 6, di Jepang itu jam 20. Caranya kayak gitu, ngeset jam tangan GMT. Nah, kemudian kita lihat bagian belakangnya. Bagian belakangnya ini sama seperti jam tangan Rolex lainnya, kosong. Terus kita lihat clasp-nya sama seperti clasp oyster clasp istilahnya. Dan jam tangan ini water resistant sampai 100 meter. Nah, kalau lu lihat clasp-nya, ini ada logo Rolex-nya di sini. Kelihatan nggak? Logo Rolex, Geneva, Swiss made, Steel Knox. Oke. Nah, bedanya
Kalau Submariner ininya panjang, dia ini pendek. Cuman dia nggak ada glide lock karena memang bukan diperuntukkan untuk baju dari penyelam ya. Tapi lu bisa geser sekitar setengah link. Caranya gini ya. Ini ada kaitnya. Lu masukin dulu ke dalam. Terus lu kunci. Nah, ini jatuhnya ke tangan gimana? Nggak beda jauh jatuhnya ke tangan sama Submariner. Untuk tangan gue yang 17,5 cm, ini jam jatuhnya bisa dibilang sempurna banget ke tangannya gue. Gimana? Kalian suka nggak sama jam ini? Oke, nah kalau ini jam sebenarnya agak sempit. Kalau misalnya gue lepas setengah link, ini jatuhnya bakal pas banget sama gue. Gue tinggal buka aja di sini. Nih, tinggal gue tarik, kebuka, gue taruh lagi. Jadi walaupun setengah link, ini sangat bermanfaat sekali. Ya, jadi ini baru pas. Kalau tadi kekencengan. Nah, setelah kita lihat lebih dari dekat, apakah kalian suka? Kalau kalian suka, apakah kalian akan beli jam tangan ini? Jam tangan ini kurang lebih harganya sekitar 200-an juta rupiah. Nah, itu aja cerita gue tentang GMT Master. Menurut kalian gimana? Apakah kalian suka GMT Master Batman itu? Atau mungkin kalian lebih suka yang root beer atau misalnya yang Pepsi? Nah, silahkan kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like. Dan kalau kalian pengen bagi ke teman-teman yang berminat juga sama jam tangan ini, silahkan di share. Dan jangan lupa untuk ikutin video gue berikutnya. Terima kasih.